Astagfirullahaladzim. Pernah nggak sih kalian ngerasa rem udah diinjek sampai mentok tapi tetap nggak pakem juga? Atau malah getar-getar kayak lagi latihan senam zumba? Nah, bisa jadi biangnya itu karena si disc brake ini nih. Tapi yang bikin orang bingung tuh kenapa ya disc brake ini tuh bentuknya beda-beda. Ada yang polos, ada yang berlubang, ada juga yang berparit. Udah kayak jalanan yang habis dibongkar sama PLN. Hari ini kita bakal bahas tuntas soal disc brake. Jadi biar kalian nggak salah pilih, mau yang polos, berlubang, atau yang berparit. Jadi sebenarnya bentuk disc brake yang beda-beda ini bukan cuma soal buat gaya, tapi fungsinya juga beda-beda. Yang pertama, tipe disc brake yang kayak pada umumnya nih. Disc brake yang polos. Ini bawaan pabrik, standar, aman, adem, dan awet. Cocok buat harian, nggak ribet. Tapi kalau udah panas banget nih, bisa fading. Alias performa dari pengeremannya bisa menurun. Kayak kita yang lagi memulai hari tapi belum sarapan. Masih hidup sih, tapi lemot. Yang kedua kita bahas yang berlubang. Nah, kalau ini lubang-lubang kecilnya ini bukan cuma sekedar buat estetika aja, tapi bisa bantu juga buat ngelepas panas dan gas ketika rem sedang bekerja. Jadi proses pendinginannya jauh lebih cepat, performa lebih stabil. Kekurangannya ya bisa lebih cepat aus sih, apalagi kalau kita pakai remnya itu sampai benar-benar bekerja dengan keras. Nah, yang terakhir ini ada yang berparit atau bergaris atau slot. Nah, motif yang berparit ini biar ngejaga biar permukaan rotor dan kampas rem kalian itu bersih dari debu kampas rem. Yang hasilnya performa pengeremannya bakal tetap lebih maksimal. Tapi konsekuensinya suara bisa lebih ser dan kampas rem bisa lebih cepat habis. Tapi buat yang doyan performa, ini justru asik. Jadi simpel aja. Polos buat nyantai, lubang buat adem, dan garis buat performa. Tapi jangan dicampur semua ya, nanti malah kayak martabak setengah isi. Nah, udah tahu kan sekarang fungsi dari corak-coraknya. Tapi muncul pertanyaan selanjutnya nih. Kalau udah tahu bentuknya, terus enaknya pilih yang mana dong? Ya jawabannya tergantung kalian tipe pengendara yang kayak gimana nih. Kita bagi aja jadi 3 poin. Kalau kalian mobilnya itu cuman dipakai buat harian berangkat pulang kerja, ngantar anak dan istri, atau cuman sekedar buat jalan sore ke bengkel BBM, ini pilihan aman buat kalian. Yang pertama ada disc brake gaya. Ini brand lokal, keren banget, harganya juga masih bersahabat, kualitasnya juga bagus. Cocok banget buat mobil yang pengen upgrade performa pengereman, tapi penggunaannya cuma sebatas daily di dalam kota doang nih. Ya, kita support produk lokal dalam negeri lah ya. Yang kedua, kalian bisa pakai Brembo polos. Ya, hampir mirip sih kayak disc brake umum yang dipakai pada bawaan pabrik. Dengan bahan dasar high carbon, cast iron, komposisi karbonnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan disc brake bawaan mobil, membuat disc brake Brembo ini jadi lebih tahan panas dan getaran. Teknologinya juga udah dilapisin dengan UV coating, jadi melindungi permukaan dari rotor disc Brembo biar nggak gampang karatan. Hasilnya ngerem lebih halus, bebas getar, dan awet buat pemakaian harian. Kalau kamu tipikal pengemudi harian, tapi kadang masih hobi nyolek gas agak dalam, run stop pas banget buat kalian. Kombinasi dari drill slot, pendinginan cepat, performa stabil, cocok banget buat kalian yang pingin tetap aman, tapi ada rasa sportinya. Yang terakhir kita punya RMV. Yang satu ini sih rajanya value ya. Harganya nggak bikin kantong kaget, tapi performanya juga oke banget. Banyak beberapa pelanggannya di BM nih yang cocok banget pakai disc brake dari RMV. Katanya sih murah, tapi nggak murahan. 3 produk tadi itu cocok banget buat kalian yang pingin performa pengeremannya jauh lebih meningkat, tampilan jauh lebih stylish, tapi nggak pengen tiap ngerem berasa kayak lagi di track day. Nah, tapi kalau buat kalian yang suka touring nih, suka perjalanan jauh, terus juga suka fun run, apalagi suka main ke Sentul, tapi nggak butuh performa pengereman yang sampai ekstrim banget, ini yang cocok buat kalian. Kalau kita ngomongin rem, nggak mungkin kita nggak ngomongin Brembo.
Jadi kalau tadi ada Brembo tipe yang polos, sekarang ada Brembo yang tipe ekstra dan juga tipe Max. Yang pertama ada Brembo Max atau yang tipe slot atau berparit atau bergaris. Fokus ke performa stabil dan juga pembuangan gas yang lebih cepat. Yang kedua ada Brembo Extra dengan tipe full lubang, adem banget dan tetap kuat di suhu tinggi. Jadi ini cocok buat kalian yang tipe berkendaranya ini semi balap atau harian agresif. Yang selanjutnya ada Nexstar, brand disc brake dari Jepang yang dibuat juga sama dari high carbon cast iron dengan proses heat treatment yang membuat rotornya jauh lebih tahan panas, lebih kuat dan nggak gampang melengkung walaupun dipakai pengereman secara ekstrim. Hasilnya kayak pasangan yang ideal, adem, kuat dan nggak gampang ngambek pas panas. Tapi kalau kalian udah up level nih atau udah next level, mainnya udah di dunia balap, drifting, atau mobil kalian ini punya power yang cukup gede, otomatis disc brake kalian juga nggak bisa yang gitu-gitu aja kan. Nah, untuk kalian yang ada di kelas seperti itu, Rizky punya disc brake DBA. Berasal dari Australia yang punya teknologi bernama Kangaroo Power Ventilation System yang bisa nurunin suhu sampai dengan 20% lebih cepat dari disc biasa. Bahannya high carbon alloy yang bikin disc brake DBA ini kuat banget, tahan panas dan minim deformasi. Jadi buat kalian yang emang pengen performa banget nih, DBA ini udah paling top. Kalau daily aja kalian udah pakai DBA, ya siap-siap nih. Tiap rem di lampu merah rasanya udah kayak start grid di sirkuit. Oke, sekarang kita serius dikit ya. Kalau disc brake kalian itu udah aus, udah melengkung, bahkan udah bergelombang, ya siap-siap aja. Kalian bakalan dapat bonus getaran kayak mesin cuci pas lagi ngerem, jarak rem yang makin panjang, kampas rem yang udah cepet habis, dan yang paling serem ketika kalian lagi ngerem, mobil nggak berhenti dan malah terjadi blong. Jadi jangan tunggu bunyi cit dulu nih di mobil waktu kalian lagi ngerem buat ganti kampas atau disc brake rem kalian. Jadi kalau kalian masih bingung nih, pengennya upgrade rem yang seperti apa, kalian bisa langsung datang aja ke DBMIG atau kalian bisa tanya-tanya by WhatsApp or by media sosial apapun. Dan yang paling penting, kita bakal bantu kalian buat merekomendasikan part upgrade aftermarket untuk sistem pengereman entah kampas rem, disc brake yang sesuai dengan karakter berkendara, kebutuhan, dan yang paling penting pas juga nih dengan budget kalian. Ingat, rem itu bukan cuma soal berhenti, tapi soal keselamatan dan ada unsur style atau gayanya juga sih.